Baik, jadi melalui video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai metode integral parsial, yang mana teorinya sendiri terdiri dari pengertian dan rumus integral parsial. Untuk pengertiannya sendiri, integral parsial adalah teknik penyelesaian persamaan integral dengan pemisalan, karena komponen yang akan diintegralkan memuat variabel yang sama, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Nah, biasanya rumus integral parsial digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang kompleks. Nah, berikut rumusnya. Integral fx gx dx itu sama dengan integral u dv. Ya, di mana hasil daripada integral ini adalah uv min integral v du. Nah, keterangannya di sini untuk u sama dengan fx, sedangkan dv itu sama dengan gx dx. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai rumus integral parsial yang tadi sudah disampaikan, yaitu integral fx gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv min integral v du. Nah, apabila fx merupakan polinom derajat n lebih besar dari 1 atau n elemen bilangan asli, bentuk rumus di atas dapat disederhanakan dengan skema di bawah ini, dengan ketentuan tanda fungsinya berselang-seling dari positif menjadi negatif dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk skemanya. Nah, di sini ada fx dan gx. Ya, jadi untuk fx ini terus diturunkan, sedangkan gx terus diintegralkan. Ya. Nah, jadi untuk fx misalkan diturunkan, jadi turunan pertama itu adalah f aksen x, kemudian turunkan lagi menjadi f double aksen x atau turunan keduanya. Nah, kemudian diturunkan sampai mendapatkan hasil 0. Kemudian gx misalkan diintegralkan menghasilkan g1, kemudian diintegralkan lagi menjadi g2 dan seterusnya sampai gn. Nah, jadi hasil daripada integralnya kita bisa cari dengan mengalihkan fx dengan g1 ya, dengan bertanda positif. Nah, kemudian f aksen x dikalikan dengan g2 dengan tanda negatif. Dan seterusnya sampai f double aksen x dikalikan dengan misalkan g3 dengan tanda positif lagi. Kemudian yang terakhir adalah f pangkat n min 1x dikalikan dengan gn. Ya, di mana f pangkat n min 1x di sini adalah fx yang diturunkan n min 1 kali, ya, dikalikan dengan gn, di mana hasil dari integral gx ke n kali. Nah, jadi di sini Ibu tuliskan dia bertanda negatif, ya, tapi sebenarnya ini bergantung dari tanda di atasnya. Apabila tanda yang di atasnya itu positif, maka dia negatif. Tapi apabila dia negatif, maka tandanya positif. Harus selang-seling tandanya, gitu ya. Jadi Ibu contohkan saja di sini dia negatif. Apabila atasnya bertanda positif. Jadi seperti itu ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh untuk hasil integralnya. Integral fx gx dx itu sama dengan fx kali g1 dikurangi f aksen x kali g2 ditambah f double aksen x kali g3 dikurangi sampai dengan yang terakhir adalah f pangkat n min 1x kali gn. Ya, jadi f pangkat n min 1x, Ibu ulangi, ini merupakan turunan ke n min 1 dari fx, sedangkan gn-nya adalah integral ke n dari gx, gitu ya. Nah, selanjutnya contoh soal ya, biar lebih jelas. Nah, misalkan di sini ditanyakan hasil dari integral x akar 2x plus 1. Kita lihat bahwa untuk variabelnya sendiri, yang di bawah tanda akar itu x ya, kemudian yang di luar tanda akar x juga, jadi sama. Jadi komponen ini memiliki variabel yang sama, yaitu x, gitu ya. Nah, sehingga ini harus kita selesaikan dengan integral parsial. Ya. Nah, untuk rumusannya sendiri, nah, mungkin kita misalkan dulu, U-nya itu sama dengan X. Jadi lebih mudah untuk mencari turunannya sampai 0. Ya. Nah, jadi DU per DX itu sama dengan 1 atau DU sama dengan DX. Nah, kemudian DV berarti sama dengan 2X plus 1 pangkat setengah DX. Nah, berarti V-nya itu sama dengan integral 2X plus 1 pangkat setengah DX. Nah, jadi kenapa di sini 2X plus 1 pangkat setengah dituliskan? Karena akar dari 2X plus 1 itu kan sama dengan 2X plus 1 pangkat setengah, gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, kita misalkan W sama dengan 2X plus 1. Berarti dW per dx itu sama dengan 2. Dx sama dengan dW per 2. Nah, jadi V itu sama dengan integral W pangkat setengah dW per 2. Nah, sehingga bisa dituliskan dengan mensubstitusi W-nya itu sama dengan 2X plus 1. Nah, kemudian V-nya di sini sama dengan setengah kali integral 2X plus 1 pangkat setengah D 2X plus 1. Nah, sehingga hasilnya V sama dengan setengah kali, nah hasil dari integralnya adalah 1 per setengah plus 1 kalikan 2X plus 1 berpangkat setengah plus 1. Ya, jangan lupa plus C ya, plus konstanta. Nah, kemudian P-nya itu sama dengan setengah kali 1 per 3 per 2 kali 2X plus 1 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, sehingga P sama dengan setengah kali 2 per 3 kali 2X plus 1 berpangkat 3 per 2 plus C. Nah, jadi hasilnya V sama dengan 1/3 kali 2X plus 1 kali akar 2X plus 1 plus C. Baik, jadi selanjutnya, berdasarkan rumus integral parsial yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, di sini untuk integral fx gx dx itu sama dengan integral udv sama dengan uv min integral v du. Nah, jadi untuk integral x akar 2x plus 1 dx itu sama dengan x dikalikan 1/3 kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min integral 1/3 kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 dx. Gitu ya. Jadi tinggal substitusi saja. Nah, untuk UV-nya itu Ibu langsungkan saja untuk hasil akhirnya ya. Nah, setelah dirubah bentuk 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 itu menjadi 2x plus 1 akar 2x plus 1. Ya. Nah, kemudian untuk dalam integralnya Ibu tetapkan untuk pangkatnya 3 per 2. Ya. Nah, jadi tinggal substitusi saja apa yang sudah tadi kita misalkan dan kita cari. Ya, ke dalam rumus integral parsialnya. Nah, kemudian hasilnya di sini 1/3x kali 2x plus 1 kali akar 2x plus 1 min 1/3 integral 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 dx. Nah, sehingga hasilnya 1/3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 dikurangi 1/3 kali 1 per 3 per 2 plus 1 kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 plus 1 plus C. Nah, jadi hasilnya 1/3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min 1/3 kali 1 per 5 per 2. Jadi hasil dari 3 per 2 plus 1. Nah, kalikan dengan 2x plus 1 berpangkat 5 per 2. Ya, jadi 1/3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min 1/3 kali 2 per 5 kali 2x plus 1 berpangkat 5 per 2 plus C. Nah, jadi hasilnya 1/3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min 2 per 15 kali 2x plus 1 berpangkat 5 per 2 plus C. Nah, jadi hasil akhirnya untuk 2x plus 1 berpangkat 5 per 2 bisa dirubah menjadi 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1. Gitu ya. Sehingga hasil akhirnya 1/3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1 plus C. Nah, di sini untuk plus C-nya sebenarnya kan sebelumnya diketahui ada 2 ya. Ada 2C, di V itu ada plus C, kemudian hasil integralnya harusnya plus C. Namun kita jadikan satu saja di sini. Pada akhirnya untuk hasil akhirnya adalah plus C gitu saja. Ya, jadi konstantanya dijadikan 1. Oke, jadi itu untuk hasil dari integral x akar 2x plus 1 dx. Baik, jadi selanjutnya karena ini kita gunakan dengan rumus ya. Ya, jadi kita cari hasilnya dengan rumus. Nah, kita coba sekarang untuk menyederhanakan rumus ini ya, jadi menggunakan skema. Ya, jadi hasil akhirnya sebenarnya sama saja, ya cuma langkah-langkahnya yang berbeda. Oke, kita coba. Nah, jadi kita menggunakan skema di sini.
untuk menyelesaikannya. Jadi misalkan fx gx, nah jadi ini turunkan untuk fx-nya, untuk gx-nya diintegralkan. Jadi untuk fx-nya di sini kita gunakan x. Jadi kita turunkan terus untuk x-nya, jadi x turunkan sekali jadi 1, turunkan lagi menjadi 0. Kemudian gx-nya akar 2x plus 1 itu sama dengan 2x plus 1 pangkat setengah ya. Nah, jadi di sini untuk mengintegralkannya kita coba cari dulu untuk integralnya. Nah, berarti di sini integral 2x plus 1 pangkat setengah dx itu sama dengan integral u pangkat setengah du per 2. Jadi setengah kali integral 2x plus 1 berpangkat setengah d 2x plus 1. Jadi u-nya itu sama dengan 2x plus 1. Kemudian hasilnya setengah kali 1 per setengah plus 1 kali 2x plus 1 berpangkat setengah plus 1 plus c. Nah, jadi sama dengan setengah kali 1 per 3 per 2, 2x plus 1 pangkat 3 per 2 plus c. Nah, jadi setengah kali 2 per 3 kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 plus c. Nah, jadi hasilnya sepertiga kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 plus c. Ya, yang mana kita bisa rubah untuk bentuknya, jadi sepertiga kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 plus c. Ya, jadi kita bisa tuliskan dalam tabel, seperti itu, hasil integralnya. Nah, kemudian untuk integral selanjutnya, jadi kita cari lagi integral dari sepertiga kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 dx. Yang mana hasilnya 1 per 3 kali 1 per 1 plus 3 per 2 kali 2x plus 1 berpangkat 3 per 2 plus 1 plus c. Nah, jadi hasilnya 1 per 3 langsung saja, karena 1 per 5 per 2 jadinya 2 per 5 ya. Kalikan dengan 2x plus 1 berpangkat 5 per 2 plus c. Selanjutnya hasilnya 2 per 15 kali 2x plus 1 berpangkat 5 per 2 plus c. Ya, atau bisa tuliskan 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1 plus c. Nah, kemudian kita kalikan x dengan 1 per 3 kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 plus c. Nah, jadi c-nya boleh kita hilangkan terlebih dahulu ya. Nah, karena nanti akan dikonversi langsung menjadikan satu dengan c yang lainnya, hasil integral gitu ya. Nah, jadi ini tandanya positif. Nah, kemudian 1 kalikan dengan 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat kali akar 2x plus 1 plus c. Nah, dengan tanda negatif. Sehingga hasil akhirnya 1 per 3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1, karena tandanya tadi positif gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan, nah jadi 1 dikalikan 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1, karena tandanya min tadi ya, jadi min 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1 plus c. Jadi c-nya cukup 1 saja dituliskan, gitu ya. Nah, itu langsung hasil integral keseluruhannya. Dapat kita simpulkan ya, bahwa hasil dari integral x akar 2x plus 1 dx itu adalah 1 per 3x kali 2x plus 1 akar 2x plus 1 min 2 per 15 kali 2x plus 1 kuadrat akar 2x plus 1 plus c. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah hasil daripada integralnya. Jadi mungkin kita bisa bandingkan dengan yang tadi, dengan langsung menggunakan rumus gitu ya, bahwa hasil yang diperoleh sama gitu ya untuk integral ini. Baik, jadi itu adalah sedikit teori ya mengenai integral parsial dan contoh soalnya. Jadi kita sudah selesaikan untuk contoh soalnya. Yang pertama dengan menggunakan rumus gitu ya, integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Nah, kemudian dengan menggunakan skema yang sudah disederhanakan langkah-langkahnya gitu ya. Jadi seperti ini. Silahkan kalian bisa coba untuk menyelesaikan soal yang bisa diselesaikan dengan integral parsial ya, dengan menggunakan kedua metode tersebut. Baik, sekian untuk video kali ini mengenai integral parsial.